Oke, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan koloran. Boleh Ba'ul Fahmi Al-Haq. Dalam modul ini kita akan membahas bagaimana mata melihat dan terbentuknya warna, macam-macam pewarna, pewarnaan dan standar. Bagaimana manusia melihat suatu warna. Mata manusia bekerja cuma sebagai alat penerima cahaya. Nah, bagian mata terdiri dari kelopak, lensa, dan retina yang berfungsi sebagai sensor yang sensitif terhadap cahaya. Nah, dalam retina ini terdapat sel-sel yang disebut dengan corn cell dan root cell. Nah, bagian ini adalah yang berfungsi sebagai pixel atau sensor sensitif terhadap cahaya yang akan menerjemahkan gelombang cahaya menjadi sensor magnetik yang akan ditransfer ke dalam otak dan terbaca sebagai sebuah gambar. Cahaya matahari mengirimkan cahayanya berupa sinar elektromagnetik dari rentang sinar kosmik sampai dengan sinyal dalam panjang gelombang rendah, panjang gelombang tinggi. Kan tapi yang sampai di bumi, di permukaan bumi adalah panjang gelombang dari ultraviolet sampai infrared. Nah, dari gelombang yang sampai ke bumi ini, ke permukaan bumi, hanya sebagian yang dapat dilihat oleh mata manusia atau disebut dengan cahaya tampak. Cahaya matahari manusia adalah dikatakan cahaya matahari memantul atau terdifusi atau tertransmisi pada suatu benda sehingga pantulannya tersebut atau pantulan terdifusi tersebut masuk dalam mata manusia sehingga kita dapat melihat. Adapun bahan-bahan yang dapat memberi kelas-kelas bahan-bahan yang dapat memberikan warna pada manusia adalah anodic dyes, cationic dyes, basic dyes, dan acid dyes, dan juga optical anionic direct dye. Anionic direct dyes adalah garam natrium dari pewarna azo yang mengandung gugus sulfo untuk memberikan kelautan dalam air. Begini adalah struktur dari direct dyes. Anionic direct dyes sesuai dengan namanya dia bermuatan negatif, sehingga jika tidak cocok digunakan di dalam paper making kecuali jika ditambahkan oleh fiksasi atau alum. Selanjutnya ada cationic direct dyes. Cationic direct dyes merupakan pewarna bermuatan positif, dapat langsung menempel ke stok tanpa harus difasilitasi oleh alum dan fiksasi. Hal ini terjadi dikarenakan stok atau fiber pada dasarnya bermuatan negatif, sehingga cationic direct dyes dapat langsung menempel pada permukaan stok tanpa harus ada bantuan dari zat lain. Kemudian basic dyes. Ini adalah garam klorida, hidrokloida, sulfat, dan oksalat dari basis warna. Mereka larut dalam lautan berair asam, dan ini sering menjadi alasan penggunaan asam lemu untuk menghasilkan lautan pewarna pekat. Basic direct dyes tidak memiliki muatan, jadi dia bermuatan yang berikutnya acid dyes. Nah, acid dyes ini adalah garam yang larut dalam air, biasanya dalam bentuk natrium atau kalium garam dari asam organik berwarna yang berdisosiasi dalam air untuk membentuk air anion berwarna. Kebanyakan pewarna asam adalah pewarna azo dan mirip dengan pewarna langsung. Pewarna asam memiliki sedikit afinitas terhadap serat kertas. Meskipun molekul pewarna menembus jauh ke kapilar serat, mereka harus diperbaiki dengan aluminium sulfat pH sekitar 4,5 dan bahan pengikat katonik. Sebagai contoh, produk kondensasi diklamid dengan formaldehida, polinominal, polyphenol A,
amina untuk mencapai hasil pewarnaan yang memuaskan. Selanjutnya adalah optical brightening agent OBA, fluorescent whitening atau fluorescent whitening agent FWA. Bagaimana mekanisme kerja OBA? Nah, seperti pada mekanisme manusia melihat, akan tapi yang berbeda dari OBA adalah dia menyerap panjang gelombang UV yang tidak tampak dan memantulkan kembali energi yang diserap dari panjang gelombang UV ke panjang gelombang cahaya tampak blue, sehingga akan memberikan sinar, akan memberikan efek shading yang seakan-akan membuat benda itu semakin cerah. Akan tapi jika penggunaan obat terlalu banyak, maka sinar UV yang diterima, energi sinar UV yang diserap akan semakin banyak, sehingga akan membuat cahaya yang dipantulkan bergeser ke warna hijau. Nah, ini akan disebut dengan green over. OBA juga disebut dengan FDA, memiliki 3% dari nilai dan hanya 1% dari total kering jumlah bahan kimia khusus. Mereka meningkatkan keputihan atau kecerahan kertas dan lebih sukai ditambahkan ke stok. Mereka sangat efektif ketika digunakan dengan pulp yang sangat memutih, dan juga lebih efektif atau bahkan tidak efektif bila diterapkan pada pulp kimia dan pulp mekanis yang tidak dikelantangkan. OBA juga digunakan dalam aplikasi permukaan seperti ukuran sizing dan coating pada kertas. Industri kertas saat ini membutuhkan agen pemutih fluorescens untuk mendapatkan tingkat keputihan yang tinggi dengan biaya yang wajar, terutama jika FWA atau OBA digabungkan dengan pewarna teduh. Ini pada gilirannya menyebabkan kontras yang lebih tajam pada gambar yang dicetak, dengan demikian membantu mengurangi konsumsi toner atau dari mesin fotokopi. Misalnya, demikian pula kecemerlangan warna menggunakan warna dapat. OBA menyerap cahaya dalam rentang spektrum ultraviolet bawah 370 nanometer dan memancarkannya kembali dalam rentang biru dari cahaya tampak panjang gelombang 457 nanometer. Hal tersebut menghasilkan efek neon effect dengan putih terang di siang hari menutupi kekuningan. Dari kekuningan yang bahan apapun menyerap sinar ultraviolet akan menurunkan efisiensi pemutih fluorescen. Misalnya, lignin menyerap sinar ultraviolet dan semakin tinggi kandungan lignin dari pulp, semakin membuat OBA kurang efektif. Karenanya, mechanical pulp dan pulp yang tidak di-bleaching kurang rentan terhadap pemutihan dengan OBA. Beberapa filler clay cenderung menangkal fluorescensi dan mengurangi efek OBA. Akan tetapi, filler seperti kalsium karbonat dan aluminium trihidrat memantulkan cahaya ultraviolet, dengan demikian meningkatkan efek OBA. Di sisi lain, TiO2 menyerap UV sehingga OBA tidak bisa digunakan bersamaan dengan penambahan TiO2 yang tinggi. Nah, proses dyeing atau pewarnaan, stop dyeing, dilakukan dengan dua cara: penambahan secara batch dan penambahan secara kontin. Penambahan secara batch memiliki kandungan pencampuran menyeluruh dari aditif dengan stok batas dan fiksasi optimal karena waktu kontak yang lebih lama antara serat dan pewarna. Kerugiannya adalah waktu yang dibutuhkan untuk koreksi warna dan warna perubahannya relatif lama dan hilangnya produktivitas. Sedangkan penambahan kontinu memiliki keunggulan, yaitu stok line yang harus dibersihkan ketika warna berubah lebih pendek dan respon perubahan warna dicapai lebih cepat, produktivitas lebih tinggi. Kekurangan yaitu memiliki hasil warna yang kurang pekat, waktu kontak rendah, dan kompleksitas peralatan yang diperlukan untuk proses pewarnaan karena kontrol warna kertas secara terus-menerus dengan pengukuran warna di mesin kertas yang real-time sehingga rawan rusaknya peralatan kontrol dan elemen sensor. Selanjutnya adalah surface coloring. Di sini pewarna cair ditambahkan di test press atau film aplikator tes lainnya. Aditif lainnya seperti pati bahan perekat sintetis dan optik brighteners juga diterapkan dengan cara ini. Berikut
gambar dari surface coloring atau alat surface coloring, yaitu Sespress dan film aplikator. Tip dyeing. Nah, pewarnaan dilakukan dengan melewatkan kertas melalui bantak yang berisi dan encer dari kombinasi zat warna. Digunakan pada beberapa kertas khusus yang membutuhkan pewarnaan yang lebih cemerlang dan intens, memiliki ketahanan luntur yang baik. Satuan pengukuran warna. Ada banyak sekali satuan pengukuran warna di dunia ini, tapi yang paling sering digunakan dalam industri pulp dan paper adalah LAB, standar warna, di mana L itu berkisar angkanya antara 0 sampai 100. Ketika 0 berarti hitam, 100 berarti putih. Sedangkan untuk angka A itu jika positif dia akan memberikan efek kehijauan. Jika negatif dia akan memberikan efek kehijauan. Jika positif dia akan memberi efek kemerahan. Sedangkan untuk B, jika negatif dia memberi efek kebiruan. Jika positif dia memberi efek kekuningan. Gabungan ketiga angka ini akan memberikan keterangan apakah suatu kertas itu putih kebiruan, atau putih kekuningan, atau putih kehijauan, atau putih kemerahan. Kesimpulan, manusia melihat karena merespon pantulan cahaya dari suatu benda. Dyes merupakan alat yang akan memberikan pantulan warna cahaya tampak tertentu yang akan memberikan efek suatu warna pada benda. Obra bertindak mengkonversi cahaya UV menjadi cahaya tampak sehingga memberikan efek shading yang akan memberikan efek lebih terang.